Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen penguji ujian tugas akhir, perkenalkan, nama saya Ridi Pratomo Pramudana, mahasiswa bidang jaringan program studi teknik informatika Universitas Muhammadiyah Malang. Untuk judul tugas akhir saya adalah analisis black box dengan teknik code obfuscation pada detektor malware Android. Oleh pembahasan dari presentasi ini adalah yang pertama, yaitu pendahuluan, metode penelitian, implementasi dan pengujian, dan hasil pengujian. Untuk pembahasan pendahuluan, yang pertama yaitu latar belakang. Pada poin yang pertama, pada tahun 2017, Android menyumbang lebih dari 80% dari semua penjualan smartphone ke pengguna di seluruh dunia, dan diperkirakan akan mempertahankan kepemimpinannya di pasar. Diproyeksikan akan menyumbang sekitar 86% dari semua pengiriman smartphone di seluruh dunia pada tahun 2022. Pada poin kedua, peningkatan pesat Android telah menghasilkan malware Android pada jumlah yang besar pula. Pada paruh pertama tahun 2019, terjadi peningkatan 50% serangan oleh malware mobile banking dibandingkan dengan tahun 2018. Pada poin ketiga, alat pertahanan terhadap malware Android dalam jumlah besar ini telah menempatkan fokus pada keamanan Android dan menjadikannya penting untuk mengembangkan lebih banyak lagi alat pertahanan yang efektif untuk memerangi malware semacam itu. Mengapa code obfuscation? Yang pertama yaitu karena salah satu tantangan yang dihadapi di bidang ini adalah penggunaan teknik penyamaran atau yang disebut obfuscation. Misalnya yaitu untuk teknik penyamaran code atau code obfuscation yang telah banyak digunakan oleh malware untuk menghindari alat deteksi dengan mengubah kode malware sehingga tidak lagi tetap sama tetapi masih memiliki perilaku dan fungsi yang sama. Rumusan masalah yaitu bagaimana ukuran ketahanan pendeteksi malware saat dihadapkan dengan berbagai malware Android. Bagaimana ukuran ketahanan pendeteksi malware saat dihadapkan dengan code obfuscation. Bagaimana cara untuk mengetahui kelemahan program anti-malware tertentu. Terakhir, untuk bagaimana proses pengujian hasil dari teknik code obfuscation yang dilakukan terhadap kumpulan pendeteksi malware. Tujuan penelitian ada dua, yaitu untuk menganalisis pengaruh code obfuscation terhadap berbagai detektor malware Android, memperoleh beberapa wawasan tentang kekuatan berbagai detektor malware Android saat menghadapi berbagai obfuscation. Di subbab tinjauan pustaka ada grand theory code obfuscation. Dalam penelitian pada tahun 2001, Barak dan kawan-kawan memformalkan konsep code obfuscation dan menunjukkan bahwa obfuscation tidak bisa sekuat kriptografi. Namun demikian, penulis-penulis malware pasti telah menemukan bahwa teknik obfuscation berguna untuk menghindari pendeteksian malware. Di applied theory yang pertama, ada penelitian oleh Malis dan kawan-kawan pada tahun 2018 yang mengusulkan teknik analisis black box pada detektor malware Android yang diterapkan pada detektor malware Android Dragon yang menggunakan support vector machines atau SVM. Penelitian yang kedua yaitu oleh Nela dan kawan-kawan pada tahun 2020 yang mengusulkan analisis black box dari berbagai detektor malware Android yang dilakukan dengan mengembangkan versi modifikasi dari Another Android Malware Obfuscator. Di pembahasan metode penelitian, ini adalah skema rancangan penelitian, dimulai dari studi literatur untuk menentukan topik dan latar belakang, kemudian pengumpulan data, yang akan dilakukan processing data dan pre-processing data, kemudian dilakukan pengujian yang akan dihasilkan hasil pengujian yang akan dilakukan evaluasi. Ini akan saya skip untuk menyingkat waktu. Langsung ke pembahasan pada skema implementasi dan pengujian. Alat yang digunakan adalah Office APK. Alat ini adalah obfuscator yang digunakan untuk pengujian ini. Obfuscator dapat digunakan secara tunggal atau dikomunikasikan dengan obfuscator lain untuk meningkatkan efektivitasnya. Untuk langkah-langkah pada Office APK yaitu yang pertama, siapkan file APK, kemudian dekompilasi file APK. Yang ketiga, siapkan daftar obfuscator yang akan diterapkan. Kemudian terapkan obfuscator satu demi satu pada file APK yang telah didekompilasi. Dan yang terakhir adalah kemas ulang file yang telah didekompilasi menjadi APK kembali. Ini adalah flowchart skema implementasi dan pengujian, dimulai dari pengumpulan dataset hingga hasil pengujian dan evaluasi. Untuk pengumpulan dataset malware family akan menggunakan data Contagio Mobile Malware Minidam yang diperoleh dari website Contagio Minidam. Data tersebut tersimpan dalam bentuk format .zip
yang berisikan malware dalam bentuk APK. Pada preprocessing dataset yang digunakan memiliki 189 sampel. Dataset yang digunakan dipisahkan berdasarkan malware Android yang pada tabel berikut. Jumlahnya ada 12 sampel malware yang akan digunakan. Kemudian pada preprocessing dataset berupa APK yang sudah melalui tahap preprocessing akan didekompilasi menjadi source code menggunakan APK tool. Kemudian dilakukan code obfuscation menggunakan obfuscator opus APK sebelum akhirnya dikemas ulang. Di opus APK tersedia 20 obfuscator. Ini adalah tabel dari obfuscator opus APK. Untuk pengujian menggunakan virus total, data yang sudah melalui proses preprocessing dan processing akan langsung diuji menggunakan virus total. Di virus total menyediakan 69 pendeteksi malware yang akan dilakukan pengujian pada setiap sampel. Yang terakhir adalah evaluasi hasil dari pengujian. Setelah proses pengujian, tahap selanjutnya yaitu evaluasi. Parameter yang digunakan yaitu adalah nilai detection rate dari hasil berbasis sampel malware, hasil berbasis obfuscators, dan hasil berbasis detektor malware. Kemudian pembahasan untuk implementasi dan pengujian. Pada sampel malware, ke-12 jenis sampel malware yang telah didapatkan dari dataset Contagio, kemudian dilakukan pengujian, masing-masing dengan 69 pendeteksi malware di virus total, tanpa dilakukan obfuscation. Berikut merupakan hasil pengujian tanpa obfuscation. Berdasarkan dari hasil pendeteksian ini, untuk sampel malware tanpa obfuscation terdapat 12 detektor malware dengan tingkat deteksi lebih dari 0,83 atau setidaknya mendeteksi 10 dari 12 sampel malware. Sehingga ke-12 detektor malware tersebut dipilih sebagai detektor malware yang relevan sebagai pengujian terhadap malware dengan obfuscation. Untuk obfuscation, secara intuitif, proses implementasi obfuscation akan menggunakan semua fungsi obfuscator yang tersedia pada tool Opus APK dengan membagi jenisnya pada 6 kategori obfuscator. Berikut merupakan kategori obfuscator yang akan diimplementasikan. Pada pembahasan hasil pengujian. Pada hasil pengujian ini akan dipaparkan nilai-nilai detection rate yang didapatkan setelah dilakukan proses pengujian sampel malware yang telah diterapkan obfuscation terhadap detektor malware terpilih di virus total. Pada hasil pengujian malware ini akan ditampilkan sebagai contoh di sini adalah hasil pengujian malware yang memiliki nilai detection rate terendah dan tertinggi. Proses pengujiannya akan dirangkum hasilnya dalam bentuk grafik atau graph bar. Tiap-tiap bar mewakili nilai detection rate. Pada hasil pengujian malware socialpath ini terdapat 2 antivirus yang berhasil mendeteksi sampel malware dengan nilai detection rate 1 atau 100%, yaitu Sophos dan K7GW. Ada 3 antivirus yang gagal mendeteksi semua sampel malware, yaitu Icarus, McAfee, dan Nano Antivirus. Untuk hasil pengujian malware Redrop, ini adalah sampel malware dengan nilai detection rate tertinggi di antara yang lainnya. Terdapat 9 antivirus yang berhasil mendeteksi sampel malware dengan nilai detection rate 1 atau 100%. Ada 3 antivirus yang dapat mendeteksi sampel malware setidaknya dengan nilai detection rate 0,5 atau 50%, yaitu Icarus, Symantec, dan Zone Alarm. Berikut merupakan hasil pengujian keseluruhan berbasis kategori obfuscator. Kategori obfuscator resources mendapatkan nilai deteksi yang tertinggi dengan 0,81. Secara tidak terduga untuk kategori obfuscator rename mendapatkan nilai detection rate terendah dari semua kategori dengan nilai 0,59. Untuk hasil pengujian keseluruhan berbasis sampel malware, didapatkan sampel malware Redrop yang telah dijelaskan sebelumnya dengan nilai deteksi tertinggi yaitu 0,93. Sedangkan dengan malware socialpath mendapatkan nilai deteksi yang terendah yaitu 0,54. Untuk hasil pengujian keseluruhan berbasis deteksi malware, pada detektor K7GW mendapatkan nilai deteksi 1 atau dapat memindai seluruh sampel malware. Kemudian untuk pendeteksi malware yang telah dilakukan obfuscation dengan nilai terendah adalah Symantec Mobile Insight dengan 0,32 detection rate. Untuk analisis hasil pengujian,
Dari hasil keseluruhan ini dapat dilihat bahwa efek teknik obfuscation dapat dipertimbangkan dengan sangat bervariasi, baik pada kasus detektor malware, kasus sampel malware, maupun kasus fungsi obfuscator. Hal ini menunjukkan bahwa detektor malware yang dipertimbangkan di sini cukup beragam. Contohnya kita kembali ke slide sebelumnya. Di sini salah satu detektor malware yang diuji yaitu K7GW mampu mengklasifikasikan semua sampel malware yang diterapkan obfuscation sebagai malware. Sedangkan Symantec Mobile Insight mendapatkan nilai detection rate yang sangat rendah pada 0,32. Dalam artian di sini bahwa detektor malware tersebut tampaknya bergantung pada fitur atau kombinasi fitur yang berbeda untuk sistem pendeteksian. Yang terakhir untuk kesimpulan, yang pertama yaitu hasil pengujian yang telah dilakukan pada penelitian ini dapat menunjukkan bahwa teknik obfuscation yang cukup sederhana bisa sangat efektif pada sampel malware tertentu untuk melawan kumpulan detektor malware yang tersedia di virus total. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa ada tingkat keragaman yang tinggi di antara detektor malware. Di sisi lain, dari ke-69 detektor malware yang tersedia di virus total, 18 dari 69 gagal mendeteksi sampel malware asli yang tanpa obfuscation pada pengujian awal. Hal ini juga menunjukkan bahwa ada rentang kemampuan deteksi yang sangat luas di antara detektor di virus total. Sekian presentasi tugas akhir dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Saya ucapkan terima kasih.